Halo semua, kembali lagi di Bypass Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kali ini kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Di video kami kali ini, Bypass Film akan memberikan alur cerita film yang ajib bener untuk kalian tonton. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel kami, langsung aja di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa terus semangat upload video-video menarik lainnya. Film ini berjudul Mulan. Film Mulan ini diangkat dari film kartunnya dengan judul yang sama pada tahun 1998. Di film ini juga diaktori oleh artis-artis terkenal seperti Jet Li dan Donnie Yen yang biasa kita kenal dengan Ip Man. Nah, gak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak yang sedang berlatih bersama ayahnya. Dan ayahnya berkata bahwa ia memiliki chi yang sangat besar. Anak ini bernama Mulan. Di sini, Mulan hidup di zaman di mana wanita tidak boleh melakukan pekerjaan laki-laki, karena itu akan membawa aib dan malu pada keluarganya. Lalu scene beralih pada keluarga Hua. Diceritakan seorang Mulan kecil yang sedang mengejar ayam. Di zaman itu, ceritakan di mana sebuah keluarga besar tinggal dengan membuat rumah yang membentuk melingkar seperti sebuah stadion. Di sini, Mulan terlihat sedang mengejar seekor ayam untuk membantu ayahnya. Ketika ayam terakhir yang dikejar oleh Mulan, ayam itu bertindak liar dan berlari ke sana kemari. Tanpa sadar, sampai-sampai ayam itu berlari ke atap rumah. Mulan pun terus mengejarnya, membuat orang-orang lain yang ada di sana melihatnya dengan heran. Hingga Mulan pun akan terjatuh, namun ia dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan membuat orang-orang di sekitar itu melihatnya dengan tidak senang. Namun di sini ayahnya terlihat bangga pada Mulan. Lalu pada malam hari, ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, ia mendengar pembicaraan kedua orang tuanya tentang permasalahan Mulan yang terjadi pada siang hari tadi. Ayahnya akhirnya berbicara kepada Mulan bahwa Mulan harus menahan kekuatan chi-nya dan berperilaku sebagai layaknya seorang wanita untuk membanggakan kedua orang tuanya. Mau tidak mau, Mulan pun akhirnya menuruti apa kata ayahnya, dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, di sebuah jalur perdagangan terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah yang sedang menuju Cina. Lalu ia melihat seorang wanita penyihir dan si wanita itu pun menghipnotisnya dan masuk ke dalam raga seorang pedagang itu. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kota perdagangan yang sedang ingin diserang oleh Rauran, dan terjadilah pertarungan di kota tersebut. Pertarungan dibuka oleh wanita penyihir tadi dari dalam kota tersebut. Singkat cerita, akhirnya kota tersebut diambil alih oleh Rauran, dan salah satu dari prajurit kerajaan yang sedang berjaga di kota tersebut dihipnotis kembali oleh seorang wanita penyihir dan melapor pada sang raja. Setelah informasi tersebut disampaikan kepada sang raja, dan sang raja membuat perintah mewajibkan kepada setiap warga negaranya untuk menyerahkan masing-masing satu anak laki-lakinya untuk menjadi warrior. Lalu prajurit yang dirasuki oleh wanita penyihir itu pun pergi meninggalkan kerajaan. Si wanita penyihir ini pergi kepada pasukan Borichan untuk menyampaikan pesan. Sepertinya wanita penyihir ini bersekongkol kepada Borichan, karena di luar sana banyak yang tidak menerima wanita penyihir ini, dan hanya Borichan lah yang mau menerimanya. Lalu scene beralih pada Mulan yang sudah beranjak dewasa. Di sini Mulan sedang menunggangi seekor kuda yang dikejar oleh dua kelinci. Sesampainya di rumah, dia mendapat kabar dari kedua orang tuanya bahwa Mak Comblang telah mendapatkan jodoh untuknya. Lalu kita diperlihatkan Mulan yang sedang didandani dengan tepung tapioka, telur 2 butir, dan sagu. Setelah ia terlihat seperti ondel-ondel, ia pun datang pada Mak Comblang untuk berlatih menjadi wanita sejati dengan harus sopan, tenang, dan berkualitas. Begitulah kata si Mak Comblang. Namun di sini datanglah seekor laba-laba yang turun dari atas loteng, dan terlihat adiknya yang sangat ketakutan saat melihat laba-laba. Lalu si Mulan dengan cepat menutupi laba-laba tersebut dengan teko.
namun Mulan malah ditegur oleh Mak Comblang. Lalu si laba-laba malah lompat dan terjadilah hal yang sangat kocak. Acara Mak Comblang pun hancur berantakan dan Mulan dicap sebagai wanita yang membawa aib bagi keluarganya. Pada saat yang bersamaan, datanglah gerombolan prajurit dari kerajaan yang memberi pesan pada warga bahwa kerajaan saat ini sedang berperang dan warga harus memberikan satu anak laki-lakinya untuk menjadi warrior. Namun di sini ayahnya Mulan mengajukan diri untuk menjadi warrior. Tetapi terlihat kondisinya ayah Mulan sudah tidak cocok untuk menjadi warrior. Namun si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Lalu ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan tentang keputusan sang ayah. Di sini ayahnya marah dan mengatakan, "Apakah kau mau keluarga Hua dicap tidak patuh kepada perintah sang raja?" Lalu Mulan pun berbicara, "Jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu mengambil keputusan seperti itu." Dan ayahnya pun pergi. Di malam harinya, ketika ayahnya sedang memegang senjata, Mulan terlihat sangat sedih karena melihat kondisi ayahnya. Karena ia tidak ingin ayahnya pergi, ia pun mengambil pedang dan baju perang ayahnya. Mulanlah yang akan pergi menggantikan ayahnya untuk berperang dan berpura-pura sebagai lelaki, tentunya tanpa sepengetahuan siapapun. Hingga di pagi harinya, ayahnya pun melihat baju perang dan pedangnya sudah tidak ada. Dan mereka pun berpikir bahwa Mulanlah yang melakukan itu semua. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa pada Dewa Pionik. Mulan pun pergi melewati hutan dan ia pun harus melewati gurun yang panas juga. Hingga ia pun tersesat dengan menyisakan satu apel dari perbekalannya. Namun apel itu terlihat busuk dan ia memberikannya kepada kudanya sambil berkata bahwa kamu lebih membutuhkannya. Mulan pun tertidur. Ketika ia terbangun, datanglah burung finik menuntun kemana arah tujuan yang harus dituju. Sampailah Mulan di gerbang tujuan tempat pelatihan warrior. Dengan harus menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan, dia harus terlihat sebagai laki-laki. Hingga suatu ketika terjadi pertikaian di antara yang lainnya dan ia pun terdorong jatuh. Namun untuk menjaga harga dirinya sebagai laki-laki, dia tidak menerima bantuan uluran tangan dari orang lain. Hingga datanglah seorang pelatih warrior untuk melerai pertikaian di antara mereka. Orang ini adalah Donnie Yen, atau yang sering kita kenal sebagai Ip Man. Lalu Komandan Tung menanyakan nama Mulan. Di sini Mulan menamakan dirinya sebagai Huawei. Hua Jun maksudnya. Huawei mah merek handphone. Tenda yang dipenuhi dengan laki-laki lajang. Namun pada saat itu Mulan yang sedang menyamar harus bergabung dengan laki-laki yang lain agar identitasnya tidak terbongkar. Lalu datanglah asisten komandan yang menyuruh prajurit untuk segera mandi dan mencari sukarelawan untuk berjaga malam. Dan di sini Mulan pun langsung mengajukan dirinya untuk mengambil shift malam karena dia tidak mau mandi bareng sama laki-laki lain. Lalu pada pagi harinya Mulan kembali ke dalam tenda untuk tidur dengan mengendap-endap dan barulah ia bisa membuka penutup tombol analognya yang bikin dia ngap seharian. Lalu pada keesokan harinya, barulah Mulan berlatih dengan diberi peraturan tidak boleh mencuri dan membawa wanita ke dalam camp. Jika melakukan itu, hukumannya adalah mati, dan jika berbohong, hukumannya adalah aib bagi keluarga dan negara. Di sana mulai terlihat Mulan pun terdiam, karena Mulan yang tidak jujur berpura-pura sebagai lelaki, dan latihan pun dimulai dengan diperlihatkan Komandan Tung yang sedang memperlihatkan aksinya. Lalu prajurit dilatih berpedang, memanah, belajar silat tombak, dan mengangkat air ke atas bukit dengan posisi tangan yang harus sejajar lurus. Hingga beberapa hari prajurit mulai berlatih dengan serius. Mulan pun mulai terlihat dekat dengan Hong Wei. Mereka terlihat sering berlatih bersama. Hingga pada suatu ketika mereka berlatih, bertarung, dan di sini Mulan sedikit mengeluarkan keahliannya. Mulan merasa sangat bersalah karena telah mengeluarkan kekuatannya.
Namun di sini teman-temannya justru malah memujinya karena kekuatannya sangat hebat yang dimiliki oleh Mulan. Hari demi hari mulai berlalu dan musuh juga mulai mengeluarkan serangannya. Dan di sini Mulan terlihat sudah bisa mengontrol kekuatan Qi-nya dan menjadi warrior terbaik di antara warrior lainnya. Sehingga waktu peperangan pun tiba. Walaupun latihan belum sepenuhnya selesai, namun sudah terdapat kabar terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa di batalion lainnya. Pada malam harinya, Mulan pun berangkat dengan warrior lain, dan benar saja, setelah sampai di tujuan, banyak sekali warrior yang telah gugur di medan pertempuran. Akhirnya, Mulan dan yang lain kembali untuk mengatur strateginya. Lalu setelah esok harinya, sebelum pasukan Rauran menyerang, mereka pun berangkat terlebih dahulu untuk sudah siap menahan serangan lawan. Pada keesokan harinya, pasukan Rauran pun datang. Mulan dan warrior lain telah bersiap untuk menahan pasukan Rauran dengan mempertaruhkan hidup atau mati. Namun beberapa pasukan khusus bersama pemimpin rombongan berbelok dan lari. Maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya. Dan pasukan yang melarikan diri itu memanah warrior kerajaan pada atas kuda, hingga semua warrior yang mengejar itu mati, dan tersisa hanya Mulan sendiri. Dengan mengumpulkan keberanian, Mulan pun melanjutkan untuk mengejar para pasukan Rauran yang melarikan diri itu sendirian. Singkat cerita, sampailah Mulan di sebuah tempat. Di sana ia bertemu dengan wanita penyihir, lalu ia pun bertarung, dan wanita penyihir ini bertanya, "Siapakah dirimu yang sebenarnya?" Maka Mulan mengatakan, Who are you? I'm Hua-Jun. maka penyihir ini langsung menyerang Mulan dengan sebuah spinner. Mulan pun terhempas dan pingsan. Dan ketika ia sadar, akhirnya ia termenung dan teringat dengan arti dari 3 pilar. Hingga akhirnya dia sadar, dia pun mulai menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya. Bukan Hua-Jun, tapi dia menjadi Hua Mulan. Kembalilah dia ke medan pertempuran dengan kemampuan Qi-nya yang sudah tidak disembunyikan lagi. Bertahan, dan Mulan pun berinisiatif untuk meluncurkan salju di atas gunung untuk mengalihkan perhatian lawan. Dan benar saja, salju itu menyapu semua musuh yang ada. Mulan pun berlari dengan menggunakan kuda untuk menolong semua teman-temannya. Dan akhirnya mereka semua pun menang dengan bantuan Mulan, seorang warrior wanita yang sangat tangguh. Dan akhirnya identitas Mulan yang sesungguhnya terbongkar. Namun ketika Ip Man tahu, dia malah memarahi Mulan dengan menyebutnya seorang penipu atau pembohong, membawa aib bagi keluarga Hua. Akhirnya Mulan pun diasingkan karena dianggap telah menjadi aib bagi keluarga Hua. Namun Mulan pun memilih untuk dieksekusi daripada diasingkan, tetapi peraturan mengharuskan Mulan untuk diasingkan, dan akhirnya Mulan pun diasingkan. Ia pun menangis dan termenung karena ia telah dianggap sebagai aib dari keluarganya. Ketika ia sedang sendiri, datanglah si penyihir mengajak dirinya untuk bergabung, karena sesungguhnya si penyihir itu memiliki nasib yang sama dengan Mulan. Namun Mulan pun tidak tergiur dengan ajakan si penyihir karena dia memiliki jiwa ksatria. Dia tetap berpihak kepada rajanya. Ketika penyihir berbicara tentang peperangan yang tadi, Mulan pun tersadar akan strategi perang si penyihir. Dia ingin menyelinap untuk menyerang kerajaan dari belakang. Mulan pun segera bergegas kembali ke camp untuk memberitahu Komandan Tung. Namun ketika Mulan sampai di sana, ia pun malah ingin dieksekusi oleh Ip Man. Tetapi teman-temannya mempercayai Mulan dan akhirnya nggak jadi dieksekusi. Dan Mulan pun malah dipilih sebagai pemimpin pasukan untuk mengejar para pasukan Rauran yang akan menyelinap menyerang kerajaan. Namun terlambat, pasukan Rauran pun sudah berhasil menguasai kerajaan dengan bantuan si penyihir tadi. Ia berubah menjadi seorang penasehat raja dan menasihati raja agar segera mengungsi ke tempat lain, padahal itu hanyalah jebakan. Mulan dan pasukannya pun mulai berperang melawan pasukan Rauran. Mulan pun masuk duluan untuk mencari sang raja dan melindungi raja, namun ternyata sang raja tidak ada. Yang ada hanyalah si penyihir tadi di kursi sang raja.
Kagetlah Mulan melihat si penyihir itu yang sedang duduk di singgasana raja. Dan Mulan pun mencoba menasihatinya, dan akhirnya si penyihir itu pun tersadar. Penyihir itu pun pergi menuntun Mulan ke tempat penyanderaan raja. Sesampainya di sana, raja dalam kondisi diikat dan ingin dieksekusi oleh bosnya si penyihir tadi. Dan bosnya pun sadar bahwa si penyihir telah mengkhianatinya dengan menuntun Mulan sampai ke tempat itu. Dia pun melemparkan tombak kepada Mulan, namun si penyihir melindungi Mulan dengan mengorbankan nyawanya. Dan akhirnya Mulan pun bertarung dengan si Borican, hingga pedang Mulan pun terlempar ke dalam tungku api panas, sehingga pedangnya pun meleleh. Namun sang raja memberikan semangat untuk terus melawannya, dan akhirnya Mulan pun berhasil mengalahkan si Borican hingga terjatuh. Ketika Mulan ingin membebaskan sang raja, si Borican memanah Mulan dari bawah, namun ditangkis dengan mudah oleh sang raja dan dilemparkan seperti umpan lambung, lalu ditendang oleh Mulan hingga menusuk si Borican, dan akhirnya dia pun mati. Mulan pun berhasil menyelamatkan sang raja, dan ia pun diundang ke kerajaan untuk mendapat penghargaan. Ia pun ditawari untuk menjadi seorang pengawal raja, namun ia menolaknya. Ia hanya ingin pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena telah menjadi aib bagi keluarga Hua. Akhirnya dia pun pulang ke rumahnya untuk menemui orang tuanya untuk meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Sampainya di rumah, orang-orang pun terlihat heran melihat Mulan memakai baju warrior. Dan ia pun langsung meminta maaf kepada ayahnya karena telah membuat malu keluarga, dan juga terkait pedang ayahnya yang rusak. Namun ayahnya tidak memperdulikan pedangnya yang rusak. Ia pun memaafkannya. Yang terpenting adalah Mulan pulang dengan selamat. Dan tiba-tiba datanglah segerombol pengawal kerajaan ke rumah Mulan. Nggak tahu ngapain. Oh, ternyata memberikan hadiah kepada Mulan, sebuah pedang yang lebih mantap dari sebelumnya. Di dalam pedang tersebut juga bertuliskan 3 pilar yang sama seperti pedang sebelumnya. Dan pengawal kerajaan kembali menawarkan kepada Mulan untuk menjadi seorang pengawal raja. Karena ini adalah perintah langsung dari sang raja, maka ayah Mulan pun mengizinkan Mulan untuk menjadi pengawal sekaligus kesatria kerajaan. Film pun berakhir sampai di sini. Oke, sampai di sini aja alur cerita film Mulan. Gimana? Seru kan? Jika kalian suka video ini, silakan tekan tombol like dan share videonya. Terima kasih telah menonton. Bye.